Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Destined with You. Oke, jadi drama ini baru aja selesai tonton nih minggu lalu ya. Dan drama ini tayang di network JTBC sebanyak 16 episode. Ya, akhir-akhir ini Mai jarang nonton drama yang 16 episode ya. Ya, kita ketemu lagi sama drama yang 16 episode nih. Oke, jadi yang memicu Mai buat nonton drama ini adalah lead male dan lead female-nya. Lead male-nya adalah Roun dan lead female-nya adalah Cho Bo-ah. Jadi dua-duanya ini favoritnya Mai gitu ya. Tapi Mai lebih condong ke Roun ya, biasa. Mai itu pengikut para aktor ya, apalagi yang ganteng-ganteng. Tentunya ya. Oke, jadi drama ini ternyata baru selesai tayang juga sih di bulan Oktober yang kemarin. Jadi Mai gak telat-telat amat untuk drama yang satu ini ya. Nah, drama Destined with You, mungkin kalau dengar judulnya itu langsung kalian kebayang kalau drama ini genrenya fantasy. Ya, benar sekali. Drama ini genrenya fantasy bercampur dengan romance komedi. Fantasy romcom gitu ya menurut Mai. Nah, di sini Cho Bo-ah si cantik ini berperan sebagai Lee Hong Joo. Dan dia ini seorang PNS. Nah, ini nih yang menarik buat Mai gitu ya. Sejauh Mai nonton drama, Mai itu belum pernah nonton drama yang pemeran utamanya itu berprofesi sebagai PNS gitu ya. Seingat Mai belum pernah gitu ya. Dan dia ini PNS yang tingkatnya paling rendahan, guys. Jadi dia pun selain di tingkat rendahan sebagai seorang PNS, dia itu bekerja di divisi taman kota gitu, di suatu kota yang namanya Onju. Jadi pada awalnya dia sih bukan di sana ya, di kota yang lebih kecil kalau Mai nggak salah sih. Dan akhirnya dia dipindah ke kota yang lebih besar, di kota Onju ini. Dan dia masih masuk di divisi taman kota gitu. Dan karena dia yang paling baru di divisi ini gitu, jadi seperti biasa ada dunia junior dan senior gitu. Karena dia yang paling junior, jadi akhirnya dia adalah yang terbully gitu ya. Well, kalau mau dibilang bully banget tuh enggak, tapi tetap ada pembulian di sini gitu ya. Jadi dia duduk semeja bertiga tuh dengan Sonbe-nya, dua lagi, dan dia paling muda. Dan dua Sonbe ini terus menerus menyudutkan dia gitu kalau ada sesuatu hal gitu ya, si Hongju ini. Nah, tapi dia ini anak yang ceria gitu ya, meskipun dia terbiasa hidup sendiri. Nah, dia ceria meskipun dia dibully, dia tetap bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan giat. Nah, makanya dia disukai oleh orang-orang lain, terutama para klien gitu ya, istilahnya begitulah ya. Nah, suatu hari ini dia, karena akan diadakan pembaharuan di gunung, apa ya namanya, gunung pokoknya gunung apa yang ada di Onju itu ya. Nah, ada komplain orang tentang kuil di sana yang katanya berhantu, dan juga ada vlogger yang kesana dan akhirnya mati tuh. Sebenarnya matinya konyol sih ya, dia nyari mati sendiri. Dia vlogger ini ingin mengunjungi kuil yang katanya berhantu itu, dan akhirnya dia kaget lari, dia terpeleset jatuh ya. Jadi sebenarnya dia matinya tuh mati konyol gitu, tapi karena ada kejadian itu, jadi akhirnya kuil ini pun dikomplain, kuil yang sudah tidak berpenghuni ini, dan mereka ingin merobohkan kuil ini. Nah, jadi si Hongju berusaha untuk mencari cara untuk merobohkan kuil ini. Nah, saat itulah dia ingin mencari tahu siapa pemilik kuil ini, dan ternyata pemilik kuil ini adalah Jang Sin Yu yang diperankan oleh Roun. Nah, si Roun ini adalah seorang pengacara yang kompeten. Dia bekerja di suatu firma hukum gitu. Dan dia selain kompeten, dia juga pintar, dia juga ganteng tentunya ya. Nah, dan pokoknya dia kemanapun itu wow, pasti spotlight banget ya orang-orang yang lihat dia gitu. Nah, tapi ini sedikit orang yang tahu bahwa dia ini berpenyakit. Dan ternyata bukan dia saja yang berpenyakit, guys. Jadi keturunan, jadi dari apanya Sin Yu,
kakeknya Sinyu dan ke atas sampai buyutnya, katanya begitu. Semuanya itu menderita penyakit langka gitu. Jadi penyakit yang diderita Sinyu adalah penyakit halusinasi ya. Jadi dia tuh selalu merasa ada yang menyentuh dia, terutama di pipinya gitu. Dan ketika dia disentuh, dia tuh merasa kaku gitu ya, dia tidak bisa bergerak atau bagaimana gitu. Dan akhirnya dia juga mengalami gangguan-gangguan lain seperti sulit bernafas dan sulit melihat, ya pokoknya banyak gangguan-gangguan lain. Jadi dan sampai suatu hari ketika sudah semakin parah, dokter pun bilang sepertinya Sinyu ini harus bersiap lumpuh. How come? Ya seorang yang masih begitu muda dan kompeten, dia harus lumpuh gitu. Karena dia merasa tangan kanannya itu lemah gitu. Jadi kalau tangan kanannya lemah berarti gangguannya di sisi otak kiri. Dan disitulah tempat katanya gangguan itu berpusat katanya ya, di otaknya begitu ya. Nah jadi dia harus bersiap lumpuh katanya. Dan hanya keluarga Sinyu yang tahu tentang penyakit turun-menurun ini begitu. Dan Sinyu pun sebenarnya tidak ingin menerima takdir yang seperti ini. Dia berusaha untuk sembuh meskipun dia semakin lemah, semakin parah aja penyakitnya gitu ya. Nah kan jadi memang penyakitnya dari generasi ke generasi semua orang menderita penyakit ini gitu. Nah pada suatu hari ketemulah si Hongju dan Sinyu ketika Hongju itu mengunjungi kuil berhantu itu gitu ya. Nah tapi pada saat itu Hongju tidak tahu kalau Sinyu itu adalah pemilik dari kuil itu gitu. Nah tapi ketika setelah Hongju itu menyelidiki bahwa Sinyu itu pemilik kuil itu, jadi Hongju berusaha untuk bernegosiasi dengan Sinyu supaya dia bisa merobohkan kuil itu gitu ya. Tapi Sinyu bilang kuil itu tidak boleh dirobohkan karena itu sudah turun-temurun di keluarganya Sinyu dan ada wasiat untuk melindungi kuil itu, katanya begitu. Nah, ketika akhirnya Sinyu ini ke kuil itu, dia pun menemukan satu kotak kayu gitu ya. Kotak kayu ini misterius banget, di dalam itu tidak bisa dibuka oleh Sinyu gitu. Dan jenis gemboknya tuh jenis gembok yang kuno gitu ya. Dan Sinyu ini kenal dengan si nenek yang katanya ya pokoknya nenek ini penjaga kuil itu juga lah gitu ya. Jadi dia seorang apa tuh katanya peramal ya, atau ada kata-kata yang lainnya, apa sih namanya, sebentar ya, nenek Annual ini ya pokoknya itulah ya, peramal, dukun ya. Nah jadi si nenek Annual ini bilang bahwa pemilik kotak kayu itu adalah Hongju, katanya begitu ya. Nah Hongju ini tentunya sudah mulai berhubungan dengan Sinyu karena kan ingin merobohkan kuil itu gitu kan. Nah akhirnya si Sinyu malah menyuruh Hongju untuk membuka kotak kayu itu. Hongju malah bingung gimana bukanya, kan soalnya dikunci dengan gembok kuno gitu. Sedangkan Sinyu itu percaya juga dengan hal-hal seperti itu. Jadi Sinyu cari tahu siapa sih pemilik dari kotak kayu itu yang sesungguhnya. Jadi orang ini eksis di zaman Joseon. Jadi nama dia adalah Engcho gitu ya, Engcho. Jadi Engcho ini adalah pemilik kotak kayu itu. Dan ternyata ini sedikit spoiler buat kamu nih, Engcho ini adalah bukan Engcho ini adalah Hongju, itu adalah reinkarnasi dari Engcho gitu. Karena itu kotak kayu itu adalah milik Hongju. Dan secara misterius setelah Hongju itu berusaha setengah mati membuka kotaknya dan tidak bisa, kotak itu akhirnya terbuka sendiri dan di dalamnya ada buku mantra. Dan buku mantra itu setelah dibuka-buka oleh Hongju, itu ada berbagai macam mantra sekali pakai. Ingat ya, sekali pakai. Jadi ada mantra cinta, mantra kulit halus, mantra kesehatan, mantra pencuci otak dan tubuh, mantra lulus ujian, pokoknya segala macam mantra gitu ya. Yang diklaim itu tulisannya Engcho gitu. Nah jadi akhirnya setelah Hongju membuka kotak itu dan ada buku mantra itu, Sinyu itu
lihat juga buku mantranya, dan akhirnya Shinju itu bilang, kamu boleh ambil semua mantra yang di dalam buku ini, tapi aku cuma mau satu mantra, katanya. Aku mau mantra kesehatan gitu. Nah, sebelum Hongju mengiyakan Shinju, dan akhirnya demi dirobohkannya kuil itu tentunya ya. Nah, si Hongju itu mencoba satu mantra, yaitu mantra cinta. Kenapa nih? Karena Hongju menyukai seseorang yang namanya Kwon Jae-kyung. Dia adalah wakil wali kota yang tampan ya, yang diperankan oleh Ha Jun gitu. Nah, jadi akhirnya Hongju itu ingin mencoba mantra cinta ke Jae-kyung gitu ya. Karena Hongju juga sudah menyatakan perasaannya, dan aduh guys, kasihan banget. Hongju itu ditolak oleh Jae-kyung, dan juga videonya itu disebar di balai kota. Aduh, kasihan banget kan si Hongju. Jadi dia terzolimi lagi nih guys gitu ya, terbuli lagi dia sekali lagi, dan dia ingin mencoba mantra cinta itu ke Jae-kyung gitu. Tapi ketika Hongju ingin membuktikan apakah Jae-kyung itu meminum mantra cinta yang ditaruh di air mineral, di gelas rapat itu ketika mereka sedang meeting, terputus pandangannya Hongju karena dia menerima telepon. Jadi Hongju tidak yakin apakah air di dalam gelas itu diminum oleh Jae-kyung. Sedangkan kamu tahu apa? Yang duduk berdua sebelahan adalah Shinju yang akhirnya pindah dari firma hukum. Dia akhirnya bersedia bekerja di balai kota, dan sebelahnya duduk di sebelah Jae-kyung, Shinju dan Jae-kyung. Jadi Hongju berpikir, siapa yang sudah meminum ramuan cinta dia? Apakah Jae-kyung? Apakah Shinju gitu. Nah, di satu sisi Shinju ini sudah punya tunangan yang namanya adalah Yoon Na-yeon yang diperankan oleh Yura. Nah, di sini aduh, perannya si Yura sebagai Na-yeon ini sangat menyebalkan. Dia sangat terobsesi gitu ya, Mai sih ngerti, mungkin dia suka banget dengan Shinju gitu ya, tapi kan nggak gitu juga cara terobsesi dia pada Shinju gitu. Dan yang Mai nggak suka ini masa lalunya Na-yeon, ternyata dia adalah seorang pembuli gitu ya. Tadinya dia temenan dengan Hongju, tapi dia mengklaim Hongju itu merebut pacarnya, jadi akhirnya dia membuli Hongju guys, dan itu nggak enak banget gitu ya. Jadi Na-yeon itu ya hebatnya dia adalah putri wali kota gitu ya, tapi karena itu dia semakin memanfaatkan posisinya gitu dan membuli Hongju. Nah, jadi si Na-yeon ini berharap banget dinikahin oleh Shinju, tapi Shinju ini agak dingin terhadap Na-yeon gitu ya. Itu yang Mai tangkap gitu. Dan ternyata kamu tahu apa? Terjadi suatu hal gitu yang di luar akal sehat, yaitu spoiler kedua, yaitu Shinju mengaku dialah yang meminum cairan ramuan cinta yang dibuat oleh Hongju. Gila nggak? Jadi kamu kebayang nggak ya? Shinju itu dari awal itu ketemu Hongju itu berantem aja karena dia merasa Hongju itu nyebelin gitu ya, PNS rendahan yang sibuk banget mau memaksa si Shinju untuk merobohkan kuil itu gitu. Tapi akhirnya Shinju yang malah menempel dengan Hongju. Jadi dia mengaku dia meminum cairan cinta, dan dia mati-matian ingin membuat Hongju itu jatuh cinta dengan dia. Ini masih di episode awal banget guys, kalau nggak salah episode 3 itu si Shinju itu mendadak nemplok sama Hongju. Jadi lucu banget. Jadi gimana Hongju itu harus menyingkirkan Shinju gitu ya, karena dia kan mau konsentrasi dengan Jae-kyung. Tapi kalau Shinju sudah kena ramuan cinta, Shinju itu sampai bucin banget ya sama si Hongju gitu. Hongju mau menyingkirkan Shinju. Nah, dan si Hongju ini kan tinggal di satu rumah bertingkat gitu ya. Dan akhirnya ada penyewa baru di lantai 1. Dan tak lain dan tak bukan, penyewa baru di lantai 1 itu adalah Kwon Jae-kyung. Gila nggak? Dia satu rumah istilahnya ya dengan cowok yang dia suka. Tapi ada Shinju yang nempel terus ke dia. Ini bagaimana ya? Dan juga nih spoiler ke depannya gitu ya, Shinju itu mengaku kalau dia itu melihat Hongju di dalam mimpinya. Dan ternyata ini nih yang Mai mau kasih tahu juga, spoiler ketiga ya. Dan mereka itu ternyata menurut klaimnya si Shinju, mereka itu sudah pernah bertemu di masa lalu.
Itu pun yang dikatakan oleh Nenek Anwar, takdir mereka tidak bisa diputus begitu saja karena mereka sudah ketemu lagi di kehidupan yang ini. Ini yang membuat Mai suka juga. Mai itu suka sisi fantasinya itu karena melibatkan masa lalu. Nah, kamu tahu ya, kalau kamu ikutin drama review Mai, kamu tahu kan kalau Mai itu suka banget sama yang namanya zaman dulu gitu ya, apalagi zaman Joseon gitu lah ya. Nah, karena itu Mai itu suka banget ketika drama itu mencampurkan kehidupan mereka yang lama ke kehidupan yang baru. Nah, ini Mai suka banget gitu ya. Nah, itu Mai suka banget gitu ya. Penulisnya cantik banget untuk bikin kayak gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih akhirnya ya, maksudnya bagaimana si Hongju itu mengatasi ramuan cinta yang salah itu katanya, dan juga apa yang akan dia lakukan terhadap mantra-mantra yang dia dapat dari Shinju, buku mantra itu. Sedangkan Shinju meminta mantra kesehatan dari Hongju karena dia tidak ingin berpenyakit gitu ya. Apakah Hongju akhirnya akan memberikan mantra itu ke Shinju, merapalkan mantra itu, dan apakah Shinju akan sembuh setelah dirapalkan mantra kesehatan gitu? Ada apa sebenarnya di masa lalu antara Hongju dan juga Shinju yang katanya berakhir dengan tidak baik hubungan mereka di masa lalu itu? Karena tidak baik itulah makanya Shinju itu sakit. Jadi Shinju itu benar-benar dikutuk oleh siapa? Kamu harus find out sendiri. Dan bagaimana kisah cinta antara Hongju dan juga Kwon Jae-kyung yang akhirnya jadi serumah gitu ya. Dan juga Jae-kyung ini ternyata, tadi kan Mai bilang Jae-kyung itu menolak Hongju, tapi dia akhirnya punya perasaan guys terhadap Hongju. Tapi bagaimana Hongju ditemplok oleh si Shinju dan dari sini oleh Jae-kyung. Wow, gimana ya? Akhirnya dia diperebutkan dua pria. Dan juga bagaimana dengan Nayeon yang bucin banget sama Shinju kan. Dan juga dia ini kepribadian buruk banget. Dan juga dia mantan pembuli Hongju. Jadi apakah mereka akhirnya maksudnya gimana ya, Nayeon kan pasti nggak mau melepas Shinju ke Hongju tentunya ya. Dan dia sebel banget karena dia menganggap Hongju itu merebut lagi pacarnya. Jadi akan menjadi seperti apa kisah mereka berempat, dan juga apa sih yang terjadi di masa lalu, dan apa yang akan terjadi pada masa depan Hongju. Jadi semuanya kamu bisa find out di drama Destined with You. Oke. Nah, Mai baca dulu nih untuk komen para netizen. Pemainnya banyak banget ya. Oke, di sini. Oh, sebelumnya kita lihat ratingnya itu menembus 3% lebih baik di nationwide dan juga Seoul. Oke, itu cukup tinggi gitu ya. Cukup tinggi. Iya, jadi tangan merah yang menyentuh pipinya Shinju itu memang adalah akibat dari halusinasi karena penyakitnya si Shinju ini gitu ya, penyakitnya. Love the series, I have watched 4 times and enjoy everything about it. Wish for 18 episodes. Enggak sih, kayaknya 16 sudah enough ya. Kalau sampai ke 18 apa yang mau diceritain? Enggak lah ya. Ya, sangat menarik tentang love spell ya, yang katanya salah sasaran ini. Kamu bisa nonton nanti ya. Stupid Written drama. Kamu deh yang tulis drama kalau gitu. Enggak ah, apa sih, bagus kok. Ya kayaknya beda opini dia. Ini juga ada yang cuma suka 6 episode pertama. Ada bilang top drama for my heart. I've rewatched so many times and I can be honest, not necessarily for the story, but I love to see the leads together. Chemistry-nya bagus, Mai akui gitu ya. Katanya boring drama. Enggak sih, kalau menurut Mai enggak, dan begitu juga menurut
para K-netizen seperti ya, karena mencapai 3% itu tidak gampang gitu ya. Jadi ada satu lagi yang menurut Mai bisa memancing kamu buat nonton drama ini, karena rating dia di Asian Wiki itu sebesar 90 ya. Mai juga mau kasih drama ini rating sebesar 89. Jadi beberapa komentar positif, rating K-netizen, dan juga rating dari Mai tadi, dan juga rating dari Asian Wiki itu tinggi. Jadi menurut Mai, kamu tetap harus coba nonton ya. Oh ya, ada satu lagi hal di sini yang agak mengerikan gitu ya. Ternyata ada seorang stalker yang sampai suka banget dengan Hongju gitu, dan dia membuat masalah sampai ke episode 16, guys. Jadi di sini si stalker ini, aduh, peran dia cukup mengguncang penonton gitu ya. Jadi di sini juga akan menjadi bumbu-bumbu yang seru buat drama Destined With You. Karena itu menurut Mai, kamu wajib nonton dramanya. Yuk kita bahas para pemainnya. Yang pertama dari lead female Jo Bo Ah. Ini cantik banget ya, Mai suka banget sama dia. Kelahiran tahun 91. Oke, Bo Ah sudah memerankan banyak drama series ya. Dan Mai itu pertama kali ketemu dia di drama My Strange Hero, kalau nggak salah ya. Coba Mai lihat dulu, benar nggak? Nih. Oh benar, di tahun 2018 sebagai Son Soo Jong. Dia sebagai lead female di sini ya. Coba lihat. Iya benar sekali. Cantik banget dia ya. Nah setelah itu ketemu lagi dia di drama Tale of the Nine Tailed di tahun 2020 sebagai Nam Ji A atau Aem ya. Nah ini Mai inget banget nih sama peran dia di sini ya. Setelah itu dia jadi cameo nih di Tale of the Nine Tailed 1938. Ini sambungannya gitu ya, di tahun 2023 sebagai Nam Ji A. Dan akhirnya ketemu dia lagi di drama Destined With You di tahun 2023 sebagai Lee Hong Joo atau Eng Cho. Dan dia juga punya upcoming project, judulnya adalah Hong Rang, di tahun 2024 sebagai JE. Oke. Because of drama Destined With You, I admire to Jo Bo Ah. Her acting is excellent and also she has a good manner and personality. Kelihatan ya. Jo Bo Ah is beautiful naturally. One of my favorite Korean actress. She has carried herself beautifully in any drama she acts. I love Jo Bo Ah. I've been a fan since The Idol Mermaid. The first time I saw her, she was really young, cute, and beautiful. Ya sebenarnya Mai sudah lihat dia jauh sebelum ini, sebelum di K-drama ya. Ternyata dia adalah pemeran utama di music video B2B yang judul lagunya Remember That ya. Dia cantik banget di situ, dan Mai dari situ aja udah suka banget sama dia ya. Oke, nextnya Mai pengen ketemu Jo Bo Ah lagi. Next, si ganteng Roun, kelahiran tahun 96. Sebenarnya Mai kenal dia, bukan ya, Mai kenal dia sebagai gini. Mai tahu boy group SF9 gitu, tapi Mai tidak menelusuri masing-masing membernya gitu. Dan suatu saat Mai itu ketemu Roun di drama, dan setelah itu Mai baru tahu kalau Roun itu adalah member dari boy group SF9 gitu ya. Nah tapi dia sudah keluar dari SF9 dengan alasan dia ingin mengejar karir sebagai aktor. Kita dukung aja lah ya, oke? Dia juga ada nyanyinya tuh di drama Destined With You, dan suaranya keren. Yalah, dia penyanyi. Idol gitu ya. Oke, Mai pertama kali ketemu dia di drama Extraordinary You di tahun 2019 sebagai Haru. Nah, di sini juga dia mendapatkan Best New Actor. Dan dari situ juga Mai itu suka banget sama dia gitu ya. Setelah itu nonton dia di drama She Would Never Know di tahun 2021 sebagai Chae Hyun Sung. Dia juga sebagai lead actor di sini. Dan setelah itu nonton dia di The King's Affection di tahun 2021 berperan sebagai Jong Ji Eun.
Ini dia sebagai lead male kan? Iya, kapan lagi dia nggak lead male? Pasti lead male lah gitu ya. Nah ini kalau nggak salah Mai ada drama reviewnya, kau bisa cek ya di playlist drama review Mai. Dan dari The King's Affection dia dapat 3 awards, yaitu Best Couple Award, Netizen Award, dan Best New Actor. Keren banget kan? Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Destined With You di tahun 2023 sebagai Jang Sin Yu atau Jang Moo Jin. Nah, ternyata drama dia yang berjudul dia ini menjadi cameo di drama A Time Called You di tahun 2023 berperan sebagai TH. Nah, ini drama yang akan Mai tonton sudah ada di bookmark Mai nih ya. Jadi Mai akan lihat dia lagi sebagai cameo ya. Nah, dia ada satu drama lagi, judul dramanya adalah The Matchmakers di tahun 2023 sebagai Sim Jong Woo. Nah, Mai pasti tonton ini ya. Tunggu, Mai pasti masukin ke watching list Mai. Oke, Rowoon is one of the best actor. He deserves solid roles in future dramas. Setuju banget ya. Sometimes I wonder how can a person be so damn handsome and talented. So many handsome and talented guy. Kamu harus lihat ya. Banyak banget ya. Apalagi aktor yang Mai ikutin. Semuanya handsome and talented gitu ya. Love Rowoon. Watch his shows many times over. Oke. Mai akan tetap pantengin kamu Rowoon. Jadi semoga karir kamu makin bagus juga tentunya ya Rowoon. Dan Hajun kelahiran tahun 87. Hajun ini yang berperan sebagai Kwon Jae Kyung ya. Cukup banyak drama seriesnya. Apakah Mai pernah ketemu dia di suatu drama? What the? Tuh, ternyata dia berperan di Art Dal Chronicles, tapi yang pertama gitu ya, sebagai Tachugan. Oh, tapi yang kedua dia nggak di situ lagi ya. Oh, sayang banget ya. Tapi Mai pernah ketemu dia gitu ya. Tachugan ini peran yang cukup penting juga nih, gitu ya, di tahun 2019. Berarti pernah ketemu. Setelah itu nonton dia lagi di drama Bad Prosecutor sebagai Oh Do Hwan. Tunggu, dia ini yang peran yang ini ya, dia sebagai apa tuh namanya, jaksa yang sombong gitu, tapi ternyata dia adalah kartu asnya si Jin Jong alias Dio Do Kyung Soo ya di drama Bad Prosecutor. Cek, Mai ada drama reviewnya ya. Dan setelah itu sudah 2 kali berarti ya. Nah, saya itu nonton dia di drama Destined With You di tahun 2023 sebagai Kwon Jae Kyung. Dan dia juga punya drama series lagi di tahun 2023 di drama Live Your Own Life sebagai Kang Tae Ho. Oke. I watched Destined With You because of him, but it seems his character is quite shady. Enggak shady sih, dia kan memang second lead male, jadi gimana ya? Gitu. Katanya dia mirip Song Joong Ki. Iya sih, ya ada mirip-miripnya ya. Dan katanya cocok juga sebagai second lead male. Iya, setuju ya Maya. Oke. Dia mirip Song Joong Ki tapi dia lebih sipit gitu ya. Hajun. Next, Yura Girls Day. Maya itu Maya aja nggak inget kalau dia ini Yura gitu ya. Kayaknya sudah terlalu banyak Maya melihat wajah orang nih. Maafin memorinya Maya. Jadi pertama kali Mai ketemu dia tentunya dia sebagai member dari girl group Girls Day gitu ya. Kayaknya nih semuanya sudah pada jadi aktris semua yang dari Girls Day ya. Oke, coba Mai lihat. Ini empat-empatnya udah jadi aktris semua nih. Sojin ya, Yura, Mina, Hyeri, semuanya aktris. Semuanya juga sudah pernah Mai tonton ya. Kelahiran tahun 92. Pertama kali dia berperan di drama To the Beautiful You di tahun 2012 sebagai Lee An Yong. Ini pasti masih muda banget di situ ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Now We Are Breaking Up di tahun 2022 sebagai Herin.
Nah, ini Mai juga punya drama reviewnya, kamu jangan lupa buat cek ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Forecasting Love and Weather dari tahun 2022 sebagai Che Yu Jin. Kalau nggak salah dia second lead female di sini ya. Iya, kamu bisa cek, dia juga nyebelin di sini. Kenapa ya peran-peran nyebelin itu jatuhnya ke Yura, tapi kamu actingnya keren kok ya. Dan juga akhirnya di drama Destined With You di tahun 2023 sebagai Yoon Na-yeon. She's such a good actress. Forecasting Love and Weather is the first drama that I get to see her acting. I didn't know that she's the girl's day Yura before. Nah, kalau dia tidak mengikuti grupnya, jadi nggak tahu. Kalau Mai mengikuti grupnya, tapi Mai nggak tahu. But somehow when I watch Forecasting Love and Weather, I thought she looked alike and kinda gave off an idol aura when she is actually one. Iya, benar ya. Ada auranya memang kalau idol turn actor atau idol turn actress gitu ya. Such a good actress. I'm not familiar with K-pop, but I do find her familiar. Then I see that she's actually an idol. Kan? Ada auranya idol ya. Oke. Oh iya, dia tingginya 170 cm. Keren gitu ya. Dan dia keren di drama Now We Are Breaking Up katanya. Ya, jadi aktingnya keren ya. Mai pengen mungkin dia berperan di drama yang dimana karakternya tidak nyebelin mungkin ya. Mai pengen lihat seperti itu gitu. Atau bagaimana Girls' Day keempat-empatnya itu bersatu di satu drama, mungkin bakal seru ya. Oke, Yura. Oke, sampai di sini drama review Mai tentang drama Destined With You. Di sini Mai masih punya 5 drama di bookmark Mai. Mai sedang nonton Behind Your Touch sampai episode 5. Itu kalau nggak salah ada 16 juga, ditungguin aja. Minggu depan bakal selesai ya. Dan juga drama A Time Called You, Boss Dolmart, Heartbeat, dan Numbers. Setelah itu Mai akan nambah lagi. Ada kabar baik ya, 2 minggu lagi Mai akan sudah mulai liburan nih. Jadi Mai punya target selama sepanjang liburan, Mai minimal mau nonton 3 judul drama selesai gitu. Jadi dukung terus Mai. Jangan lupa kamu doain Mai cepat selesai nonton, dan juga Mai cepat selesai editingnya. Jadi setiap kali Mai selesai nonton, Mai akan kasih kamu drama review. Oke, makasih banget buat kamu yang sudah tontonin drama review Mai. Jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu setiap kali kamu sudah selesai nonton drama review Mai. Kamu juga bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers lainnya, terutama buat mereka yang suka banget sama K-drama tapi nggak tahu K-drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channel Maily, karena selain drama review, Mai masih punya banyak konten lainnya yang tentunya kamu bisa pantengin, terutama buat kamu juga yang suka banget sama K-pop. Oke, sampai di sini drama review Mai, and see you at the next K-drama review by Maily. Annyeong.